Beberapa waktu belakangan ini kita udah sering banget mendengarkan istilah the new normal di berbagai sosial media. Jadi aku merasa akan sangat menarik untuk bertanya pada Santo Thomas Aquinas yang hidup 700 tahun yang lalu, bagaimana kita sekarang harus mempersiapkan diri untuk the new normal. Istilah the new normal mempunyai arti yang sangat luas dan konteksnya juga bermacam-macam. Namun pada umumnya, artinya kita harus beradaptasi dengan suatu gaya hidup yang baru. Di dalam pekerjaan ataupun di dalam studimu, mungkin ini berarti bahwa akan ada penyesuaian terhadap metode bekerja atau belajar. Misalnya, kerja nggak harus lagi di kantor, belajar nggak harus lagi di dalam kelas. Akan tetapi nanti kalau misa, tentu harus di gereja ya. Anyway, satu hal positif dari the new normal ini adalah sekarang kita semua mempunyai kesempatan untuk menata kembali hidup kita. Menyusun kembali satu persatu susunan prioritas yang ada di dalam hidup kita. Dan disinilah menurut aku kita bisa bertanya kepada Santo Thomas Aquinas bagaimana kita harus menata hidup kita kembali di dalam era the new normal ini. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa pada dasarnya ada 3 bentuk kebaikan di dalam hidup manusia. The virtuous, the pleasant, and the useful. Jadi kebajikan atau berbudi luhur, kepuasan, dan kegunaan. Dan Santo Thomas mengatakan bahwa 3 bentuk kebaikan ini tidak berada pada level yang sama, namun ada susunan atau urutan hierarkinya. Yang pertama dan yang paling mendasar adalah kegunaan. Artinya, sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang berguna. Contoh sederhana, kalau kita makan, karena makanan itu bisa membuat kita kenyang, bisa membuat kita menjadi sehat. Jadi makanan itu adalah baik karena hal itu berguna bagi kita. Kegunaan ini berada di urutan yang paling pertama atau paling mendasar karena pada dasarnya kebaikan ini memiliki fungsi dan tujuan untuk mengantar kita pada kebaikan yang lebih tinggi atau kebaikan yang lebih baik lagi. Contohnya ya rasa kenyang tadi atau kesehatan. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu makan? Jawabannya, biar aku kenyang, biar aku sehat. Nah, kesehatan ini ada pada urutan yang kedua, yaitu the pleasant atau kepuasan. Kepuasan ini adalah kebaikan yang menjadi tujuan dari kegunaan. Contoh lainnya lagi, misalnya uang. Uang itu adalah hal yang baik dan hal yang berguna. Berguna untuk apa? Untuk membuat hidup kita aman, membuat hidup kita nyaman. Jadi keamanan dan kenyamanan adalah contoh tujuan dari kegunaan uang. Lalu Santo Thomas lanjut mengatakan bahwa ada kebaikan yang lebih tinggi lagi, yaitu the virtuous atau kebajikan. Pada dasarnya kebajikan ini serupa dengan kepuasan, karena keduanya adalah tujuan akhir dari kegunaan. Namun yang membedakan adalah kepuasan itu bisa dikatakan bersifat subjektif dan relatif. Subjektif contohnya istri saya suka nonton film horor, saya nggak suka. Dan saya yakin Anda pun juga pasti mempunyai preferensi atau kepuasan yang berbeda dengan saya dan seterusnya. Dan relatif maksudnya karena kepuasan ini berbeda-beda bagi setiap orang, berarti kepuasan ini tidak secara absolut atau tidak secara total dapat memuaskan hasrat kita atau mengisi seluruh ruang hati kita. Masih ada ruang kosong di dalam hati kita. Dan inilah kebaikan pada urutan yang ketiga atau yang tertinggi, yaitu kebajikan. Kebaikan yang bersifat absolut. Contohnya, mengapa kita mengasihi orang lain, tidak berbuat jahat? Ya karena kasih itu baik. Dan semua orang dalam kebudayaan apapun, kepercayaan apapun, pasti setuju bahwa kasih itu baik. Dan secara khusus gereja Katolik mengajarkan ada berbagai macam kebajikan. Salah satunya kasih. Yang lainnya kerendahan hati, kebaikan hati, kesabaran, kemurnian, penguasaan diri, dan ketekunan. Dan seluruh kebajikan ini
adalah kebaikan yang bersifat absolut, tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Kapanpun dan dimanapun, hal ini adalah baik. Dan mengapa ini penting? Karena seluruh kebajikan pasti akan membawa kepuasan. Namun, tidak semua kepuasan bisa mendatangkan kebajikan. Jadi dengan kata lain, hanya kebajikan inilah yang sungguh-sungguh baik dan yang bisa membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Oleh karena itu, dari penjelasan Santo Thomas Aquinas ini, ada dua hal yang bisa kamu lakukan untuk menata kembali susunan prioritas hidupmu di era the new normal ini. Yang pertama, kita udah tahu bahwa ada 3 bentuk kebaikan, yaitu yang berguna, yang memberi kepuasan, dan yang berbudi luhur. Oleh karena itu, di masa PSBB ini, mungkin kamu udah bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, bersih-bersih dapur, dan lain-lain. Nah, sekarang waktunya kamu juga untuk bersih-bersih diri. Apakah ada hal-hal di dalam hidupmu yang tidak masuk dalam 3 bentuk kebaikan tadi? Apakah ada hal yang tidak berguna? Apakah ada yang tidak memberimu kepuasan? Apakah ada yang tidak berbudi luhur? Jika ada, mungkin ini waktu yang tepat buat kamu untuk bersih-bersih. Yang kedua, dan ini masalah yang umum terjadi, yaitu kita sering memutarbalikkan urutan dari 3 kebaikan ini. Jadi kita lebih fokus pada kegunaan, dan kita lebih terobsesi untuk mengejar kepuasan. Kalau ada waktu sisa atau ada waktu lebih, baru kita mau menggunakan waktu itu untuk menumbuhkan kebajikan. Padahal sekarang kita udah tahu bahwa kebajikan itu adalah kebaikan yang tertinggi, kebaikan yang absolut. Apalagi nih di masa pandemi ini, kita pun bisa melihat bagaimana sebuah virus kecil yang tidak kelihatan bisa mengacaukan segalanya. Banyak hal yang dulunya berguna, sekarang menjadi tidak berguna. Yang dulunya dikejar-kejar, namun sekarang menjadi tidak ada artinya. Kekayaan, ketenaran, status, jabatan, semua menjadi semu. Akan tetapi kalau kita memperhatikan, apa yang bertahan di masa pandemi ini? Kasih, kesabaran, kebaikan hati, dan segala bentuk kebajikan yang kita bicarakan tadi. Oleh karena itu, memasuki era the new normal ini, kita pun harus menyelaraskan urutan prioritas, memberikan waktu dan perhatian yang lebih untuk menumbuhkan kebaikan yang benar, yang absolut, yang akan bertahan, dan yang terpenting, yang akan membuat kita sungguh-sungguh bahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati.